Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya, untuk trading di tanggal 16 Oktober 2023 di hari Senin ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti biasa saya kembali ingetin kalau list rekomendasi saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist dulu untuk lihat respon marketnya ya. Dan kalau direspon menarik, diikuti kenaikan gitu ya, ada kenaikan, baru teman-teman cari momentum entry. Dan list rekomendasi ini bukan ajakan untuk beli atau jual saham ya teman-teman, disclaimer. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Dan saya juga mau informasikan bahwa tidak ada kepastian list saham yang saya informasikan, saya rekomendasikan ini akan naik, dan teman-teman harus bisa menjadi trader yang mandiri ya. Dan biasanya saham yang saya informasikan itu punya volatilitas tinggi, jadi saya harap teman-teman paham dengan resikonya, seperti itu. Nah, oke. Di tanggal 16 Oktober 2023 di hari Senin itu masih punya saham brand teman-teman. Saham brand ini kalau saya lihat partisipasi retailnya, kepemilikan retailnya ini udah semakin sedikit ya. Jadi potensi dia untuk ngangkat harganya ini masih cukup tinggi nih. Yang kedua ada Jawa, ada Fire yang sudah 2 hari ya, 2 hari saya rekomendasikan dan masih terus naik ya, ARA ya teman-teman malah. Terus saham STRK nih saham yang udah sebenarnya udah beresiko ya, gocekannya udah mulai kelihatan di chart intraday kemarin. Dan yang kelima nih saham unik nih, saham yang lagi dibahas sama Pak Frans ya dari Belajar Saham Plus ya, Wiguna Investment. Nah, jadi menurut saya menarik untuk dipantau ya. Jadi dipantau teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada pergerakan dan menarik, baru kita respon. Jadi kadang-kadang seperti kemarin saya info bahwa ada saham dari grupnya MNC seperti IPTV dan MSKY yang naik, tapi ternyata di hari kemarin justru malah rontok ya, dia minus sampai 10%, 11% gitu. Jadi kita benar-benar hanya merespon pergerakan marketnya ya. Jadi kalau seandainya dia turun ya udah kita nggak usah masuk gitu ya. Seperti itu, karena sekarang kan menurut saya kita harus bisa jadi retail yang cerdas ya, jangan maksain, jangan berdasarkan analisa terus mau maksakan diri gitu ya, padahal secara aktualnya secara realnya sahamnya turun. Jadi kita nggak usah maksain, oh ini bandar ini kemarin akumulasi saya mesti masuk padahal sahamnya turun. Jangan gitu teman-teman ya, kalau saya boleh menyarankan. Nah, yang pertama ini saya punya rekomendasi saham brand. Saham brand ini broker OD ini beli 70 miliar ya, dia masih sangat kuat sekali nih teman-teman. Kalau ngelihat itu, kalau saya lihat dari inventory analisis ya, data kepemilikannya ini broker OD, SA dan TP. OD-nya ini OD foreign ya yang beli dalam jumlah besar, sisanya retail seperti MG, PD ini udah mulai keluar teman-teman ya. Jadi ini bukan broker yang biasa digunakan retail lah intinya ya gitu ya. Nah, ini OD-nya OD foreign yang beli ya. Kalau dilihat HP, YP, BK juga dapat barang, tapi jumlahnya hanya kecil ya teman-teman. Tapi foreignnya OD ini beli 70 miliar, dan duit 70 miliar ini bukan main-main menurut saya ya teman-teman. Dan ini pasti sahamnya sangat liquid. Cuman sayangnya kalau seandainya kita mau cari cuan di saham brand ini mesti dapat beberapa tick ya, baru bisa nutupin fee dan bisa cuan gitu ya. Jadi teman-teman mesti paham dan buat perhitungan sendiri gitu ya. Menurut saya saham brand masih akan menarik. Nah, yang kedua selanjutnya ini ada saham Jawa nih teman-teman. Saham Jawa ini muncul beberapa kali secara chart mana. Nah, ini dari mulai 3, 4, 5 Oktober dia lompat teman-teman. Dan dia muncul ya secara ada akumulasi di sini, volumenya juga spike tinggi dibanding transaksi biasanya. Tapi dia di tanggal 6 Oktober dia merah teman-teman, merah 2,7, jadi mulai ditinggalkan. Tapi di tanggal 13 kemarin dia lompat lagi dan harganya itu ditutup ARA teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat ARA lognya nggak gede sih teman-teman, sekitar 72.000. Nah, ini broker top buyernya itu KK dan juga MG ya. Menurut saya ini saham Jawa ini layak ya untuk dipantau. Tapi bisa ada dua skenario teman-teman. Dua skenario yang saya bilang apa? Ketika market opening dia gap up naik, atau ketika market opening justru dia membiarkan retail melakukan transaksi gitu ya, berebut, baru dia diturunin sama makernya. Jadi ya teman-teman juga mesti hati-hati. Jadi kita benar-benar merespon kondisinya gitu ya. Jadi merespon teman-teman, bukan main sembarang maksain beli gitu ya. Hati-hati gitu ya.
Ya, tapi menurut saya saham Jawa ini menarik nih, masih menarik. Nah, yang ketiga ini saya punya saham Fire. Ini sudah saya rekomendasikan 2 hari terakhir ya. 2 hari terakhir nih saya udah rekomendasikan, karena kenapa? Karena mulai dari sini aja dia udah ada spike volume dengan diikuti dengan broker summary yang cakep ya. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 2 nih, kita main tarik-tarikan Broksum ya teman-teman. Nah, dia ada akumulasi teman-teman. Gitu ya. Dari tanggal 2 sampai tanggal 13. Dan Fire ini saya nggak tahu nih sentimen yang membuat dia naik nih apa nih, ini perusahaan minyak, gas, dan batu bara ya. Saya nggak ngebahas emitennya, tapi saya bahas pergerakan harga sahamnya aja ya teman-teman. Menurut saya ini akan menarik ya, akan menarik saham Fire ini untuk tetap teman-teman pantau gitu. Ini volumenya naiknya kenceng, dan volume ini biasanya volume sama inflow itu nggak bisa dibohongin, nggak bisa gocek ya teman-teman. Tapi pergerakan harga saham pada saat intraday itu sangat bisa digocek. Dia bisa guyur 10 papan baru kerek lagi 10 papan, itu bisa. Tapi kalau seandainya volume yang terbentuk dari chart ini susah digocek ya. Jadi kelihatan ini masih menarik kalau menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman yang secara teknikal mungkin bisa tarik garis, ini masih uptrend kuat seperti itu. Terserah mau model scalping atau mau day trade atau mau coba swing pendek, teman-teman tentukan sendiri aja level cut loss di mana gitu kan ya. Menurut saya saham Fire masih juga menarik. Nah, yang selanjutnya yang keempat ini ada saham STRK nih teman-teman. Saham STRK ini yang seperti saya pernah bilang di rekomendasi sebelumnya ya teman-teman, dia punya harga exercise tuh 250. Dan pada saat saya rekomendasiin hari kedua ya saya lupa, dia belum nyampe 200 nih teman-teman. Jadi pada saat itu saya bikin analisanya simple teman-teman. Ini kan kemarin ya 24%. Ini tanggal 12 itu masih 186 low-nya ya. Jadi di hari sebelumnya tuh belum sampai 200 nih ya. Masih di range 100, belum sampai 200 ya. Pada saat saya informasikan, kalau teman-teman nonton list rekomendasi saham saya bilang gini, kalau seandainya harga exercise warannya ini 250 sedangkan harga emitennya ini masih di bawah 200, ya tentunya warannya tidak akan menarik ya, warannya tidak akan menarik gitu. Jadi ya supaya warannya menarik ya udah pasti induknya dikerek, karena induknya dikerek harganya tinggi, jadi harga warannya bisa menarik dan bisa dikerek dan dia bisa jualan di atas ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, paham nggak kira-kira nih? Kalau nggak paham nanti komen juga ya, nanti saya coba informasiin. Jadi intinya adalah dia akan menjaga harga saham STRK ini di atas harga exercise 200. Kenapa? Supaya warannya ini tetap menarik teman-teman. Supaya warannya ini tetap menarik. Dan terbukti di tanggal 12 itu dikerek sampai high-nya itu 76 teman-teman. Sampai hit di 76. Ini teman-teman yang beli di 76, kalau ada yang beli, waduh, pasti stres ya. Nah, terus dia jualan. Nah, terus dia pertahankan harganya di 25. Jadi kan asumsinya gini teman-teman. Kita ini dia sekarang harga warannya itu 25 ya. Close 25 ya. Jadi teman-teman beli satu warannya ini 25 ditambah exercise, harga exercise 250, berarti teman-teman keluar harga keluar biaya 250 ya, 250 teman-teman akan mendapatkan satu induk dengan harga 300 gitu. Tapi ya proses exercise-nya itu ada batas waktunya, dan saya rasa mungkin setahun 2 tahun ya. Itu mesti kita cek di ini. Biasanya di RTI ada tuh teman-teman, atau di prospektus ya, tapi nggak usah masuk ke situ. Menurut saya nih kalau ngelihat harga warannya udah seperti ini, ya kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu detail dia udah habis barangnya atau belum. Tapi menurut saya harga saham STRK-nya masih akan volatil dan masih akan menarik untuk kita pantau. Jadi kita nggak usah terlalu dalam kemana-mana analisanya. Jadi ketika dia market open dia naik, dia ada deras naik ya kita ikutan gitu. Kalau dia turun kita cut loss gitu ya teman-teman. Kalau menurut saya ya. Kalau mungkin ada teman-teman lain punya pandangan lain, ya bisa juga sharing di kolom komentar gitu. Dan saham STRK ini termasuk saham yang menurut saya serem ya, karena dia pada saat market open dia naik sampai tinggi banget, tahu-tahu dirontokin, dinaikin lagi dan kunci arah. Ya ini udah pasti pada saat dibanting ke bawah nih, psikologis retail rusak, pasti dia cut loss gitu teman-teman. Begitu dia cut loss dia sahamnya naik. Dan saya juga 2 kali nih, kemarin juga pagi-pagi saya sempat copet-copet sedikit di saham STRK. Nanti saya buat videonya ya teman-teman. Dan ini salah satu underwriternya jadi top buyer di perdagangan tanggal 13 hari Jumat kemarin. Ini salah satu underwriternya ya, penjamin ya, HD ya, KGI Sekuritas tuh teman-teman ya. Dia jadi salah satu top buyer. Jadi menurut saya karena alasan ini saham STRK menarik untuk dipantau ya, seperti itu. Nah,
terakhir itu saya ada saham unik. Nah, jadi saham unik ini dibahas sama Pak Frans ya. Pak Frans dia buat video, nanti teman-teman lihat aja sendiri ya videonya di channelnya Franciscus Wiguna ya. Pak Frans dia buat channel bagaimana proses dia digangguin gitu ya sama market maker di saham unik gitu. Nggak tahu potensi apa, maksudnya apa, tujuannya apa, saya nggak bisa ngomong itu. Tapi menurut saya nggak fokus ke sana, ke kasus masalah di sana, tapi saya fokus ke pergerakan harganya. Jadi kalau seandainya nanti perdagangan hari Senin dia ada lompat, ada naik, nah saya pasti ikutan gitu ya. Jadi saya nggak masuk ke ranah-ranah yang saya nggak perlu masuk gitu. Jadi menurut saya saham di tanggal 16 Oktober itu yang menarik akan ada Brand, Jawa, Fire, STRK, dan Unik. Jadi mungkin itu ya, kalau ada teman-teman yang punya watchlist saham lain boleh juga sharing di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.